Nah, kali ini kita itu masuk ke bab 9 Microsoft Excel lanjutan 2. Itu ada di halaman 127. Jadi, di Microsoft Excel ini kita itu mau bahas fungsi pivot table. Melakukan laporan dengan teknik penyaringan dan pengelompokan. Terus, membuat grafik sama membuat hyperlink. Oke. Jadi, pivot table itu apa sih? Jadi, pivot table itu digunakan untuk meringkas dan menganalisis data yang udah kita buat. Nah, dari pivot table, laporan pivot table itu, kita bisa bikin pivot chart untuk membantu memvisualisasikan data dari pivot table itu. Jadi, biar kita mudah untuk membandingkan dan melihat pola atau tren dari data-data tersebut. Nah, gimana sih cara buat pivot chart? Jadi contohnya itu ada di halaman 128. Jadi laporan pivot chart itu ada di halaman 128 contohnya. Nah, nanti untuk prakteknya kalian buat seperti ini. Persis sama yang ada di modul. Jadi untuk laporannya itu mulai dari kolom A baris pertama. Jadi dia itu nggak boleh ada jeda atau spasi. Dan nama ini, yang header ini, yang nomor, nama barang, tipe barang, nama sales, harga jual satuan, sampai total penjualan, itu bisa kita kategorikan sebagai header. Di mana header itu terdiri dari satu baris aja. Terus, setiap kolom itu akan berisi header. Jadi kolom A itu isinya nomor, headernya. Terus kolom B nama barang, itu headernya. Terus setiap sel itu nggak boleh ada spasi, nggak boleh ada yang lengkap. Jadi harus berurutan. Nah, kalau udah, kita bisa bikin tabelnya kayak gini. Oke. Nah, contohnya seperti ini yang udah dibuat tabelnya. Nomor 1 sampai 12, terus nama barang dari SD Nugundam sampai MG Unicorn, terus tipe barang sampai total penjualan, dibuat semua seperti yang ada di modul. Terus kita lihat perintahnya di halaman 129. Di 129 ini kita mau buat pivot table. Pertama, siapkan raw data seperti yang kita pada gambar di atas yang udah kalian buat. Terus, untuk menggunakan data pada sebuah tabel sebagai sumber data, blok header pertama sampai record terakhir, sehingga seluruh data itu terblok. Pastikan range memiliki judul atau header dan tidak boleh ada baris yang kosong dalam tabel. Jadi tabelnya itu harus penuh semua. Nah, terus nanti kita klik insert, terus group tables, pilih yang pivot table. Terus kita klik OK. Jadi, pertama kita blok dulu ini semua. Terus, kita klik insert. Nah, terus di bawah ini, di bawah tab insert itu ada pivot table. Kita klik pivot table-nya. Terus, ini kan select a table or range udah kita pilihkan yang tadi kita blok.
Habis itu, ini ada choose where you want the pivot table report to be placed. Itu kita pilih yang new worksheet. Kalau udah, kita klik OK, nanti pivot table itu muncul di sheet baru. Nah, muncul kayak gini gambarannya. Terus kita lihat lagi nih di modul. Kan tadi pas create udah kita klik OK. Nah, terus select a table or range-nya udah sesuai dengan apa yang kita blok. Terus kita pilih new worksheet. Terus muncul dialog kayak gini. Sama kan kayak yang ada di punya kita tadi yang udah kita buat. Nah, udah kayak gini. Terus tampak kotak ini dan di mana semua header pada tabel muncul sebagai daftar field yang akan dibuat sebagai kriteria report. Kalau udah muncul dialog gini, berarti kita buat reportnya berdasarkan kriteria atau filter. Kita baca nih gimana caranya reportnya. Buatkan report berdasarkan semua item untuk penjualan setiap unit employee, masing-masing region, dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, drag field tipe barang dan drop ke kotak filter. Oke, tipe barang ke filter. Kita drag, terus kita taruh. Lalu, selanjutnya itu drag field nama sales dan drop ke kotak row. Berarti nama sales ke rows. Terus drag field nama barang dan drop ke kotak row. Pastikan berada di bawah nama sales. Berarti nama barang kita drop di rows tapi di bawah nama sales. Nah, kalau misalkan tahu-tahu nama barangnya itu ada di atas, kalian bisa ditukar-tukar. Nih, kayak gini. Intinya adalah tadi nama barang itu di bawah nama sales. Lalu lanjut ke drag field harga jual satuan, jumlah penjualan, total penjualan ke kotak value. Yang harga jual satuan, jumlah penjualan, sama total penjualan. Masukin ke value. Nah, nanti akan muncul pivot table reportnya seperti ini, seperti yang ada di komputer ini. Nah, kalau udah, nah hasilnya sama kayak yang ada di modul. Jadi, report menggunakan pivot table-nya seperti ini. Jadi, pivot table itu sama aja kayak kalian tuh mau ngefokusin. Misalkan, kan ini pembagiannya itu berdasarkan nama salesnya kan, nama salesnya. Nah, jadi bisa ketahuan nih, si Ernest itu ngejual nama barangnya apa aja dan jumlah penjualannya tuh berapa gitu. Jadi biar ibaratnya kayak kalau misalkan kita sebagai manajer buat nilai kinerjanya si Ernest, si G sama Radit itu bisa pakai dari report si pivot table ini yang udah kita buat. Gitu. Nah, kalau misalkan kita mau lihat si Ernest doang, berarti ini bisa kita klik nih si G sama Radit. Jadi nanti dia nggak muncul detailnya.
detail dari G sama si Radit. Nah, terus kalau ini itu kayak buat sortirnya. Misalkan kalian cuma mau lihat G doang, berarti si Ernest-nya diklik sama si Raditnya diklik. Terus nanti dia cuma muncul si G doang, penjualannya si G. Nah, kalau mau dibalikin tinggal di select all. Terus kita klik OK. Nah, di sini kan yang di atas nih ada tipe barang nih, all. Itu bisa kalian ganti. Misalkan kalian itu mau lihat tipe barang yang si HG. Berarti kalian klik HG. Terus kalian klik OK. Nah, nanti muncul nih penjualan barang HG. Dari si Ernest berapa, si G berapa, si Radit itu berapa. Terus kalau mau lihat yang SD juga bisa diklik SD. Terus kita klik. Langsung muncul penjualan si SD. Terus kalau kita mau nampilin semua, tinggal kita klik all. Terus klik OK. Nah, muncul kayak gini. Terus, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Ini ada info nih. Jadi, pivot table fields yang kita isi, yang di sini, itu kan ada filters, column, rows, sama value. Nah, filter itu, kalau di modul, dia biasanya untuk data yang berupa waktu atau tanggal, atau yang lainnya. Nah, kalau row sama column itu biasanya berupa data non-numerik. Contohnya kan kayak merek, nama sales, terus misalkan kayak lokasi, itu bisa non-numerik, jadi tuh nggak ada angkanya. Sedangkan kalau value itu biasanya berupa data numerik, data yang punya angkanya, kayak penjualan, terus misalkan jumlah aset atau jumlah penjualan, terus harganya atau nilai penjualannya, itu biasanya dimasukin ke value. Selanjutnya, kita itu mau buat report pivot chart berdasarkan report pivot table. Jadi, di sini dia bilang, dengan menggunakan tabel PIV1, buatkan report pivot table di sheet 2 dengan rows, nama sales, dan tipe barang. Values-nya itu jumlah penjualan. Jika sudah, maka persiapkan pivot chart berdasarkan report pivot table dengan cara sebagai berikut. Oke, pertama kita bikin si pivot table-nya. Jadi, pivot table yang baru kita bikin dari yang tabel yang pertama kali banget kita buat. Yang ini. Caranya sama. Untuk bikin pivot table-nya, kalian blok semua dari nomor sampai total penjualan paling terakhir yang 18.800.000. Terus di tab insert kita klik. Terus kita pilih yang pivot table. Select datanya or range-nya itu udah yang kita blok. Terus kita pilih new worksheet. And then kita klik OK. Terus tadi dia bilang rows-nya itu kan nama sales ya. Kita taruh nama sales di bagian rows. Terus tipe barang. Di rows juga pastiin dia di bawah nama sales. Terus value-nya itu jumlah penjualan. Berarti kita klik si jumlah penjualan, drag ke value. Nah, kalau udah, nanti pivot table-nya itu jadi kayak gini. Terus, kan tadi kita mau insert pivot chart ya. Kita lihat di modul. Oke.
Jadi caranya itu di tab insert, kita klik yang group charts, terus ada icon yang kolom. Terus kita pilih yang cluster bar untuk muncul seperti yang ada di modul kayak gini. Oke. Tadi dia bilang itu cluster bar ya. Jadi kita klik nih di tab insert. Terus kita pilih yang cluster bar. Coba more bar charts. Terus, ini udah cluster bar kan? Nah, kalau udah, kita klik OK. Nah, jadi nanti muncul tabelnya seperti ini. Terus kita lihat nih, udah sesuai belum sama yang kayak di modul. Total, ininya sum jumlah penjualan, nama sales, tipe barang. Nah, terus misalkan yang horizontal value axis-nya itu kan beda nih sama yang di modul. Kalau di modul itu dia range-nya intervalnya itu setiap ini 20 kan, setiap garis. Nah, berarti kita bisa ubah nih di tanda plus. Terus yang di axis-nya kita klik yang kanan itu, terus kita pilih yang more option. Kalau udah klik more option, nanti muncul kayak gini nih, format axis, axis option, bounds, minimum maximum, terus units major sama minor. Nah, kan ini intervalnya kalau di kita 0,50, 100, 150, berarti intervalnya 50 kan. Nah, itu kita ganti di units major. Jadi kita ganti 20. Nah, kalau udah, kita klik X. Nah, sesuai kan? Jadi intervalnya itu 20-20. Jadi gitu cara bikin pivot chart-nya. Pertama, kita klik insert. Habis itu, kita pilih kolom chart-nya. Atau yang ini. Kalau mau munculin more bar charts, terus nanti kita pilih yang sesuai sama yang ada di soal atau ketentuannya gimana. Oke. Kalau udah, kita bisa lanjut modulnya nih. Abis buat pivot chart, kita itu mau buat hyperlink. Jadi itu hyperlink tuh kayak apa sih? Nah, sama kayak yang sempat kita pelajarin di PowerPoint. Jadi, misalkan ada teks atau ada gambar yang udah kita buat, terus begitu diklik, itu nanti nge-link atau ngehubungin ke yang data atau file yang ada di komputer atau yang ada di web. Kita buat nih worksheet-nya seperti ini. Bill of materials, main component, semua dibikin seperti yang ada di modul di halaman 133. Kayak gini contohnya. Nah, kalau udah, kita lihat nih di modul. Caranya ini, sel A5, terus pada tab menu, tab insert, pilih yang links, terus pilih yang hyperlink. Maka akan muncul sebuah kotak dialog insert hyperlink. Kayak gini.
Nah, kita coba ya. Di A5, kita klik, terus kita pilih tab Insert, lalu di sini di bagian links, ini ada hyperlinks, terus muncul dialog kayak gini kan, terus kita lihat lagi nih di modul. Nah, di modul, dia itu minta type the cell reference-nya ganti dari A1 jadi A4. Terus, pada field select place in this document, pilih yang sheet selanjutnya. Terus klik tombol OK. Oke, kita coba. Nah, ininya tuh place in this document, pilihannya link to place in this document, terus type the cell reference-nya, tadi kan ditulisnya A4. Terus, misalkan select place in this document-nya, kita pilih yang hyperlink. Set hyperlink. Kalau udah, kita klik OK. Nah, nanti dia kan akan berubah warna biru seperti ini ya. Terus kita klik. Terus dia pindah ke sheet hyperlink yang A4 selnya. Contoh satu lagi, misalkan kita mau yang break pump. Nah, di break pump ini kita klik, terus kita pilih yang insert, tab insert, terus kita pilih hyperlink, terus type the cell reference-nya itu kita ganti dari A1 jadi misalkan break this. Nah, muncul seperti ini kan. Misalkan kita mau nge-link ke Wikipedia. Dari sini, itu kita copy. Terus, pas di sininya, kita bisa, address-nya bisa kita paste. Terus nanti kita klik OK. Pas nanti kita klik break this-nya, itu dia akan nge-link ke Wikipedia yang kita udah hyperlink tadi. Jadi, hyperlink itu dimaksudkan buat kita itu nyambungin antara data yang kita ketik di Excel, terus nge-link sama entah di sheet yang lain, di dalam satu dokumen itu, atau di dokumen lain, atau bisa juga ke web, kayak yang tadi saya contohin. Jadi gitu. Nah, untuk materi Excel ini, selesai sampai di hyperlink ini. Jadi kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyain, bisa lanjut ditanyain aja ya.